memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berasal dari keluarga yang disegani dan dihormati di kota Mekah, yaitu dari suku Quraisy keturunan Bani Hashim. Pada masa pengasuhan pamannya Abu Thalib, beliau mendapat amanah membantu menyediakan air bagi orang yang datang ke Ka'bah untuk pemujaan berhala. Walaupun demikian, ia tidak pernah mengikuti upacara pemujaan itu. Ia merasa risau, gelisah terhadap kaumnya yang menyembah berhala. Oleh karena itu, menjelang usia 40 tahun, ia sering bertafakur, uzlah, mengasingkan diri, merenung dengan sungguh-sungguh. Rasulullah beruzlah untuk bertafakur, memikirkan jalan keluar agar kaumnya tidak lagi berperilaku jahiliyah, sesat menyembah berhala. Tempat yang digunakan Nabi Muhammad untuk bertafakur adalah Gua Hira, terletak di Gunung Jabal Nur sekitar 6 km sebelah utara Masjidil Haram, kota Mekah. Hal ini dilakukan Nabi Muhammad dengan tujuan untuk menjauhkan jiwa dan raganya dari urusan keduniawian. Dengan bertafakur, Muhammad juga terhindar dari pergaulan dengan orang-orang yang berakhlak buruk, perilaku jahiliyah. Memang, sejak usia remaja, Muhammad tidak suka bergaul dengan orang yang senang mabuk-mabukan, berjudi, foya-foya, sehingga jiwa dan raga Muhammad senantiasa terjaga, selalu bersih dan suci. Perilaku masyarakat Arab jahiliyah yang selalu menggantungkan keberuntungan hidupnya kepada hal-hal tahayul, berhala-berhala, menyembah benda langit adalah perilaku yang sejak kecil oleh Rasulullah hindari. Jiwa dan raganya selalu menolak dan terjaga dari perilaku-perilaku tersebut. Maka tidak heran sebelum menerima wahyu, Muhammad lebih sering menyendiri dan merenung beribadah seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihi salam. Gua Hira yang sempat dan gelap, dan jalan menujunya pun sangat licin dan terjal. Hanya orang yang memiliki keberanian dan keteguhan hati yang mampu memasuki gua itu. Pada saat bertafakur, terkadang Nabi Muhammad SAW membawa bekal makanan dari rumah supaya dapat tinggal lebih lama. Jika bekal yang dibawanya habis, ia pulang ke rumah untuk mengambil bekal yang sudah disiapkan oleh istrinya Khadijah. Setelah itu, ia kembali lagi ke Gua Hira. Saat bulan Ramadan, beliau beruzlah sebulan penuh berada di Gua Hira. Sebagai bekalnya, beliau membawa tepung dan air yang sudah disiapkan oleh Khadijah, istrinya. Selain untuk bekal, beliau juga memberi makan orang-orang miskin yang datang kepadanya. Uzlah dan tafakur yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah memikirkan dan merenungkan keadaan penduduk Mekah yang sesat dan penuh maksiat. Cara beribadah seperti itu juga disebut dengan tahannus, yaitu beribadah selama beberapa malam dan menjauhkan diri dari dosa. Beliau mengadukan kepada Allah SWT tentang perbuatan masyarakat Arab yang jauh dari adab manusia yang bermartabat. Mereka sering melakukan tindakan tercela di luar kemanusiaan dan penuh kesesatan. Nabi Muhammad sangat prihatin dengan keadaan tersebut dan berharap suatu ketika dapat memperbaikinya. Melalui tafakur, Nabi Muhammad SAW membersihkan hati, pikirannya yang penuh dengan keprihatinan terhadap perilaku masyarakat Mekah, dan niat suci bermunajat kepada Allah agar mereka mendapat hidayah, menjadikan hatinya bersih serta tidak tercampuri urusan duniawi. Sepanjang bulan Ramadan, Muhammad menghabiskan waktunya untuk beribadah. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama. Ketika Nabi Muhammad SAW genap berusia 40 tahun, tampaklah tanda-tanda kerasulan kepada dirinya, yaitu berupa mimpi yang benar dan sering datang seperti fajar yang terang di pagi hari. Mimpi tersebut ia alami selama 6 bulan. Sampai pada suatu malam, beliau mengalami peristiwa yang luar biasa, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan atau tanggal 6 Agustus 611 Masehi. Beliau melihat cahaya terang di Gua Hira. Dikisahkan bahwa malaikat Jibril muncul dengan cahaya yang bertangan di hadapan Nabi Muhammad SAW manapun beliau memandang. Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah SWT. Saat itu Jibril muncul dalam manusia. Malaikat Jibril datang dan berkata, "Iqra, bacalah." Beliau, Rasulullah, menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Kemudian malaikat Jibril merangkul Nabi Muhammad SAW sedemikian kuat dan kemudian melepaskannya,
dan berkata lagi, "Iqra." Beliau tetap menjawab bahwa beliau tidak bisa membaca. Demikianlah sampai 3 kali, sampai dengan rangkulan yang kuat sehingga Nabi Muhammad SAW sulit bernafas, dan malaikat Jibril memerintahkan, "Bacalah." Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Dan sewaktu menerima jawaban yang sama, malaikat Jibril membimbing Nabi Muhammad SAW membaca surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sesudah mengalami peristiwa di atas, Nabi Muhammad SAW keluar dari Gua Hira dan turun dari Jabal Nur, pulang dalam kondisi ketakutan dan bingung. Beliau gemetar, ketakutan, badannya menggigil dan berkeringat. Khadijah, istri Nabi Muhammad, merasa heran dengan kondisi suaminya karena selama ini belum pernah terjadi. Nabi Muhammad SAW meminta istrinya untuk menyelimuti. Beliau berkata, "Selimutilah aku, selimutilah aku." Nabi Muhammad menggigil seperti orang yang terkena demam. Khadijah berusaha menenangkan Nabi Muhammad. Setelah hilang rasa takutnya, Nabi Muhammad menceritakan semua yang dialaminya di Gua Hira. Usaha seorang istri untuk menenteramkan hati sang suami, yaitu Nabi Muhammad, Khadijah mengajak beliau untuk bertemu dengan pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah orang Nasrani yang memiliki pengetahuan yang luas tentang isi kitab Taurat dan kitab Injil. Waraqah berkata, "Yang datang kepadamu adalah An-Namus Al-Akbar atau malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Sesungguhnya engkau adalah orang yang terpilih menjadi Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Kaummu akan mengatakan bahwa engkau penipu. Mereka akan memusuhimu, melawanmu dan membuangmu. Sungguh, bila aku masih hidup sampai waktu itu, aku akan membelamu." Peristiwa luar biasa penerimaan wahyu pertama di Gua Hira ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi. Umat Islam diperintahkan untuk selalu mengingat peristiwa tersebut agar dapat mengambil hikmah yang terkandung dalam kejadian peristiwa tersebut. Tradisi peringatan ini dilaksanakan pada malam ke-17 bulan Ramadan yang biasa disebut peringatan Nuzulul Quran. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu kedua. Setelah mendapat nasihat dari Waraqah bin Naufal, Nabi Muhammad SAW berharap menerima perintah selanjutnya. Namun beberapa hari lamanya wahyu berikutnya tidak kunjung datang. Nabi Muhammad SAW merasa cemas dan sedih. Beliau mulai ragu dengan apa yang dialaminya itu. Beliau pun selalu datang ke Gua Hira, itu sebagaimana kebiasaannya. Dalam sejarah Islam, masa terputusnya wahyu tersebut disebut dengan Fatratul Wahyi, masa berselangnya wahyu. Namun, ketika Nabi Muhammad SAW sedang berjalan di suatu tempat, tiba-tiba beliau mendengar suara gemuruh dari langit. Suara itu semakin dekat dan terdengar suara memanggil, "Ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah." Nabi Muhammad SAW merasa takut sekali mendengar suara itu. Beliau segera pulang dan minta diselimuti seperti dahulu. Ketika sedang berselimut, suara tadi terdengar lagi dengan jelas membacakan wahyu, "Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah." Wahyu tersebut adalah surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Ayat inilah yang mula-mula memerintahkan Nabi Muhammad SAW menyeru manusia kepada agama Allah. Dengan demikian, mulailah masa permulaan dakwah agama Islam. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa kenabian dan turunnya wahyu.
Pada usia 40 tahun, Muhammad sering menyendiri di Gua Hiro untuk merenungi kebesaran Sang Pencipta alam. Tepatnya pada malam 27 Ramadan, datanglah malaikat Jibril di hadapan beliau dan menyuruhnya membaca surat Al-Alaq ayat 1-5. Itulah wahyu yang pertama kali turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Muhammad menjadi rasul melalui perantara malaikat Jibril. Menuju usia awal kematangan, tepatnya 40 tahun dalam hidupnya, Muhammad menemui kejadian yang tidak biasa. Beliau tidak tahu bahwa hal tersebut merupakan tanda-tanda nubuah atau kenabian. Di antaranya, ketika beliau sedang berjalan, ada sebuah batu yang mengucapkan salam kepadanya. Kemudian saat Muhammad tidur, seringkali terjadi ru'yah shodiqoh atau mimpi yang benar, berupa fajar subuh yang menyingsing. Mimpi ini terjadi selama kurang lebih 6 bulan lamanya. Setelah merasa terjadi hal-hal aneh pada dirinya, Muhammad memilih untuk bertahan nus atau menyendiri di Gua Hiro yang letaknya jauh dari keramaian. Dengan berbekal roti gandum dan air, Muhammad berangkat menuju Gua Hiro. Khadijah mengantar suaminya sampai ke depan rumah dengan penuh keikhlasan. Tak ada sedikit pun keluar dari bibirnya perkataan yang memberatkan kepergian suaminya. Berjarak agak jauh dari kota Mekah, terdapat sebuah gua kecil di Jabal Nur yang berukuran panjang 4 hasta dan lebar 1,75 hasta. Hanya memuat 1 atau 2 orang di dalamnya. Ada alasan tersendiri mengapa Muhammad memilih Gua Hiro sebagai tempat untuk bertahan nus. Pertama, letak Gua Hiro jauh dari jangkauan manusia. Mustahil orang-orang singgah kemari untuk urusan sehari-hari. Kedua, Gua Hiro memiliki 2 sisi. Sisi pertama adalah pintu masuk, dan sisi satunya adalah celah yang menghadap langsung ke Ka'bah. Melalui celah itu beliau dapat menyaksikan bangunan suci Ka'bah. Sudah sejak lama Muhammad memikirkan banyak hal. Satu hal yang mengusik pikirannya adalah tentang kekuasaan Tuhan pencipta alam semesta yang tidak terbatas. Untuk apa dia Allah menciptakan manusia jika mereka hanya membuat kerusakan di bumi? Aku sungguh penasaran, pasti ada tujuan besar di balik ini semua. Selain itu, keyakinan beliau kerap kali berseberangan dengan perilaku jahiliyah orang-orang Quraisy yang menyimpang. Sebenarnya, aku sadar bahwa perilaku kaumku telah jauh menyimpang dari ajaran Ibrahim. Namun aku juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk mereka. Hari ini adalah malam ke-27 bulan Ramadan. Setelah 26 hari bertahan nus di Gua Hiro, Muhammad didatangi sesosok malaikat berwujud manusia. Dialah Jibril dalam tubuh laki-laki yang berpakaian putih. Pada saat itulah Muhammad merasa mimpinya menjadi nyata. Bacalah, wahai Muhammad. Aku tidak bisa membaca. Pada saat itu Jibril mendekap beliau dengan erat, seakan-akan ruh mau keluar dari tubuhnya. Kemudian Jibril melepaskan dekapannya dan mengulangi perintahnya lagi. Bacalah, wahai Muhammad. Aku tidak bisa membaca. Untuk ketiga kalinya, Jibril mendekap Muhammad sampai dadanya terasa sesak, lalu kembali melepaskannya dan mengulangi perintahnya sekali lagi. Bacalah, wahai Muhammad. Aku tidak bisa membaca. Kemudian Jibril melakukan hal yang sama kepada Muhammad, lalu beliau mengubah jawabannya. Bacalah, wahai Muhammad. Apa yang harus aku baca? Maka malaikat Jibril membaca surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat pertama surat Al-Alaq menyampaikan perintah kepada Muhammad untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Setelah menyampaikan wahyu, tiba-tiba Jibril menghilang dari tempatnya. Muhammad yang menyadari ketidakhadiran Jibril merasa ketakutan, lalu beliau langsung berkemas untuk pulang. Beliau masih merasa ketakutan dan tidak menyangka telah melewati peristiwa aneh yang akan merubah hidupnya.
Muhammad turun dengan cepat dari gunung dan melewati padang pasir luas. Tiba-tiba terdengar suara dari langit. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Muhammad yang mendengar suara Jibril menghentikan langkahnya dan melihat ke arah langit. Itulah kali pertama Muhammad melihat Jibril dalam postur malaikat. Tiba-tiba saja Jibril menghilang. Segera saja Muhammad terburu-buru meninggalkan tempat itu dengan penuh ketakutan. Sesampainya di rumah, Muhammad meringkuk di ranjang. Khadijah yang mendapati suaminya telah pulang mendekatinya. Selimuti aku, selimuti aku. Khadijah merasa kaget melihat suaminya menggigil. Segera saja ia menyelimutinya. Khadijah tidak melontarkan pertanyaan apapun kepada suaminya tentang hal yang baru terjadi. Hal itu dikarenakan Khadijah sangat menghormati Muhammad. Lalu Khadijah menyiapkan air minum di dekat suaminya dan menunggu penjelasannya. Setelah keadaan tenang, Muhammad menceritakan kejadian yang baru menimpanya secara detail kepada Khadijah dengan dipenuhi perasaan takut dan bingung. Apa yang sebenarnya terjadi kepadaku? Aku khawatir terhadap keadaan diriku sendiri, wahai istriku. Wahai suamiku, tidak, demi Allah jangan berprasangka buruk. Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Engkau tidak pernah memutus tali silaturahim. Engkau selalu membantu orang yang kesulitan, memberi makan orang miskin, menjamu tamu yang datang, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran. Khadijah berusaha mengingatkan suaminya bahwa Muhammad adalah orang yang pantas menjadi seorang Rasul Allah. Bagaimana kalau kita temui Paman Warokoh? Beliau pasti tahu mengenai hal ini. Baiklah, mari kita ke sana. Segera saja mereka berdua menemui Warokoh bin Naufal, seorang pemeluk Nasrani yang menulis buku dalam bahasa Ibrani dan juga menulis Injil dalam bahasa Ibrani atas izin Allah. Karena usia yang terpaut jauh dari Khadijah, Warokoh terlihat semakin tua. Wahai anak pamanku, apa yang membawamu kemari? Aku bersama suamiku Muhammad. Ada hal penting yang ingin ia ceritakan kepadamu. Ceritakanlah jika hal itu mengganggumu, wahai Muhammad. Apa yang engkau lihat? Kemudian Muhammad menceritakan apa yang dilihatnya kepada Warokoh. Warokoh menyimak setiap detail cerita Muhammad dengan sungguh-sungguh dan terheran-heran. Allahu Akbar, itu adalah namus yang diturunkan Allah kepada Musa. Namus adalah istilah orang ahli kitab untuk makhluk yang bersayap seperti malaikat. Andaikan tubuhku masih gagah kelak pada masa itu, andaikan saja aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu. Benarkah mereka akan mengusirku? Ya, tidak seorang pun Rasul yang diutus kepada kaumnya, melainkan akan dimusuhi oleh mereka yang ingkar. Andaikan aku masih hidup saat engkau diutus kepada kaummu, tentu aku akan beriman dan membantumu dengan segala yang kumiliki. Mendengar penjelasan Warokoh, Muhammad semakin yakin dan mulai menerima takdirnya. Beliau telah mempersiapkan diri jika datang wahyu selanjutnya. Ternyata wahyu terputus selama 6 bulan pada masa Fatrah, yaitu masa di mana tidak adanya wahyu yang turun. Hal ini membuat Muhammad sedih dan sering termenung. Bahkan berkali-kali beliau mendatangi padang pasir karena merasa sangat putus asa. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6982. Telah sampai informasi kepada kami bahwa masa Fatrah terjadi begitu lama hingga Rasulullah SAW bersedih hati yang ini membuat beliau berulang kali berlari kencang ke atas bukit untuk melompat. Setiap kali beliau sampai ke atas bukit, malaikat Jibril menampakkan diri dan berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar Rasulullah," sehingga hati dan jiwa beliau tenang. Ya Allah, hamba ikhlas dengan segala ketentuanmu. Warokoh meninggal dunia pada masa Fatrah. Warokoh meninggal dengan mulia karena ia telah bertekad untuk membantu Muhammad saat beliau diperangi dan diusir oleh kaumnya. Hikmah dari terputusnya wahyu ini agar hilang rasa takut dalam diri Muhammad,
setelah bertemu dengan Jibril dalam wujud malaikat dan memberikan waktu kepada Muhammad untuk mempersiapkan diri menerima wahyu selanjutnya. Di suatu malam yang dingin, Muhammad sedang tidur dengan tubuh dibalut selimut tebal. Tiba-tiba Jibril mendatanginya dan menyampaikan wahyu kedua, yaitu surat Al-Muddathir ayat 1 hingga 7. Hai orang yang berkemul berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Setelah itu wahyu selanjutnya turun berturut-turut di hari berikutnya. Demikianlah akhir peristiwa kenabian dan turunnya wahyu pertama. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, peristiwa turunnya wahyu pertama mengabarkan tentang Muhammad adalah utusan Allah. Dan wahyu kedua mengabarkan tentang perintah untuk berdakwah. Kedua, hendaknya kita selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-hari, karena di dalamnya berisi semua hal yang kita butuhkan. Wallahu a'lam bishawab.